Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sahabat KPP BUM IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini akan bisa kembali hadir untuk berbagi kebaikan dalam acara Nasuha. Nasihat untuk sahabat kali ini akan mengambil tema tausiah pengantar haji dan umroh. Khususnya ini diperuntukkan untuk saudara kami yang pada tanggal 22 Februari akan berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maksudnya hanya umroh ya, yang melaksanakan ibadah umroh, yaitu Bibi Haji Nung dan Ate Hajah Devi. Mudah-mudahan pengantar tausiah ini bisa membawa banyak keberkahan, tambahan nasihat, tambahan keilmuan bagi mereka yang akan melaksanakan umroh. Maaf, kami belum bisa ikut serta bersama kalian mengingat ya keterbatasan kami dalam hal ini, belum bisa berangkat ke sana bersama kalian. Namun mudah-mudahan tausiah ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kalian guna melaksanakan ibadah umroh di sana dengan sempurna. Sahabat dan IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah ini juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian jamaah muslimin muslimat yang akan berangkat ke sana. Mudah-mudahan juga bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan hikmah bagi kalian sehingga kalian bisa lebih sempurna dalam melaksanakan ibadah umroh. Nah, apa keutamaan ibadah umroh ya dan juga haji? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwa umroh adalah penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak mempunyai pahala selain surga. Muttafaqun alaih. Allah berfirman yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, yaitu tidak memerlukan dari semesta alam. Ya, ini surat Ali Imran ayat ke-97. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga bersabda, barang siapa melakukan haji tanpa berbuat keji dan tidak fasik ya, maka ia akan kembali tidak berdosa sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya. Muttafaqun alaih. Kemudian juga banyak keutamaan umroh ini ibadah ini. Rasulullah juga bersabda lagi ya, ikutlah saya dalam ibadah haji kalian ya, ikutilah saya dalam ibadah haji kalian. Jadi segeralah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh jika kalian atau mitra sudah cukup mempunyai bekal pulang pergi tanpa perlu memikirkan pembiayaan. Selain
berniat haji untuk umroh, usahakan hanya berniat untuk membeli hadiah sepulang dari sana, permen dan lain sebagainya. Allah tidak menerimanya. Segeralah pergi haji dan umroh sebelum kalian jatuh sakit, miskin, atau mati dalam keadaan ingkar kepada Allah. Karena haji atau umroh merupakan salah satu rukun Islam. Nah, sahabat, harta yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh harus halal, sehingga ibadah haji atau umroh tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga haram bagi wanita pergi haji atau umroh tanpa disertai dengan muhrimnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah wanita pergi kecuali dengan muhrimnya. Tuh ya, di antara nasihat-nasihat mengenai perniatan kita, ya, harapan-harapan kita, niat kita dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Haji atau umroh merupakan konferensi besar bagi umat Islam untuk saling berkenalan, berkasih-kasihan, dan saling membantu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan mereka, dan agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia. Yang penting sekali, sahabat, agar kalian dapat menyelesaikan kesulitan kalian dengan minta pertolongan dan berdoa kepada Allah semata. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Surat Al-Jin ayat ke-20. Umroh bisa dilaksanakan setiap waktu, sahabat, tapi jika dilaksanakan pada bulan Ramadan lebih utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umroh pada bulan Ramadan seimbang nilainya dengan haji. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa ke depan, ya, kemudahan Allah menakdirkan kita bisa berangkat ke sana untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh pada bulan Ramadan, karena nih nilainya seimbang dengan ibadah haji. Nah, sahabat, pekerjaan apakah yang dilakukan pada saat kita melaksanakan ibadah umroh? Ya, pertama, ihram. Kita harus memakai pakaian ihram di miqat, ya, sambil mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Kedua, pekerjaan dalam umrah itu kita melakukan tawaf. Jadi jika Anda sudah sampai di Mekah, pergilah ke Masjid Haram dan lakukanlah tawaf keliling Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, ya. Ciumlah Hajar Aswad jika kita mampu melakukannya. Kita dapat misalkan atau sempat kita menciumnya. Kalau tidak sempat atau tidak mampu, maka tunjuklah dengan jari-jari kananmu, usaplah rukun yamani dengan tangan kananmu setiap kali kalau dapat, tanpa mencium atau menunjuk dengan jari-jari tangan. Ucapkanlah antara dua rukun, yaitu yamani dan hajar aswad tersebut doa berikut ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketiga, melakukan sa'i, sahabat. Naiklah ke sofa, ya. Menghadaplah ke kiblat sambil mengangkat tangan ke langit dan mengucapkan inna sofa wal marwa, ya, dan seterusnya. Nanti dibimbing oleh para guide atau pembimbing hajinya lebih sempurnanya. Dan bertakbirlah 3 kali tanpa menunjuk dengan jari-jari tangan, kemudian ucapkan 3 kali, ya,
kalimat berikut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Ya, ucapkan hal ini di Safa dan Marwah berkali-kali dengan doa berjalan cepat antara Safa dan Marwah antara dua garis hijau. Sa'i dilakukan 7 kali, berangkat dihitung sekali dan pulang dihitung sekali. Terakhir, cukurlah semua rambut kalian ataulah potonglah pendek. Ya, bagi wanita cukup dipotong sedikit saja. Hal ini disebut dengan istilah kita melakukan tahallul. Lalu tertiblah, ya, berarti pelaksanaan umroh kita sudah selesai sampai di situ. Nah, apa saja adab-adab dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh yang harus kita taati? Pertama, kita ikhlaskan haji kita, umroh kita hanya untuk Allah semata, ya. Jangan karena yang lain. Kedua, kawanilah para ahli kebaikan dan berbaktilah kepada mereka serta sabarlah terhadap gangguan tetanggamu. Ya. Ketiga, waspadalah dalam menghisap dan membeli rokok. Misalkan bagi lelaki ini yang suka menghisap dan merokok, sebaiknya selama melaksanakan umroh atau haji tahanlah keinginan kalian karena hal itu adalah pekerjaan haram, membahayakan badan, tetangga dan juga itu merupakan maksiat kepada Allah, ya. Jadi hindarilah untuk sementara waktu. Keempat, pergunakan siwak ketika sholat dan ambillah siwak, air jam-jam dan kurma sebagai hadiah. Ya. Kelima, waspadalah dalam menyentuh kaum wanita dan melihat kepada mereka. Tutupilah jika kalian membawa istrimu dari kaum lelaki. Keenam, janganlah melangkah kepala orang yang sholat sehingga menyakiti mereka dan duduklah sedekat mungkin. Ketujuh, hati-hati lewat di depan orang yang sedang sholat meskipun di tanah haram karena itu merupakan perbuatan setan. 8, perlahan-lahanlah dalam sholatmu dan sholatlah menghadap ke pembatas, ya. Gitu. Minimal seperti tembok, punggung orang atau tas, dan pembatas makmum cukup dengan imam mereka. 9, berlemah lembutlah dengan orang-orang di sekitarmu ketika tawaf, sa'i, atau melempar jumroh dan mencium hajar aswad karena hal itu diperintahkan. 10, janganlah berdoa kepada selain Allah seperti kepada orang-orang yang sudah mati karena hal itu perbuatan syirik yang dapat membatalkan haji dan amal baik kalian. Ya. Nah, itu saja tausiah pendek mengenai pelaksanaan pengantar ibadah umroh. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat yang banyak, khususnya pembegaran bagi para jamaah mitra yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Selamat menunaikan ibadah umroh dan juga khususnya saya sampaikan selamat kepada bibiku Ibu Hajah Nung dan Atuh Hajah Depi. Semoga dari mulai pelaksanaan berangkat, pelaksanaan umroh di sana dan juga pada saat pulang kembali lagi ke tanah air ada dalam keadaan sehat, selamat, diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kami yang ada di tanah air semoga bisa secepatnya menyusul ke sana karena kami juga sangat merindukan bisa beribadah, bisa melaksanakan umroh, begitupun juga bisa melaksanakan haji. Doakan kami ya Bibi, ya Hajah Ate,
ya bisa. Berbaik-baiklah kalian semua, mudah-mudahan kalian diberkahi, segala apa yang kalian harapkan, inginkan, cita-citakan terkabul ya, dengan ridho dan kasih sayang, dan bisa pulang ke tanah air dengan selamat sambil membawa ya gelar haji umroh yang yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.